Kalau beban biasa yang seperti minggu lalu itu kan hanya ditarik saja. Ini misalkan ini keling ya, atau bunder-bunder ini kelingnya. Kalau beban biasa kan hanya ditarik, misalkan tarik lurus ke kanan atau apa namanya didorong ke bawah lurus kan gitu. Kalau beban eksentrik seperti ini kelingnya di sini, ini kan kelingnya ada 4, 1, 2, 3, 4, bebannya ada di sini. Jadi bebannya itu enggak pas di sumbu keling. Sumbu keling itu kan sumbu yang melewati pusat keling. G ini pusat keling. Jadi apa istilahnya center gravity atau centroid. Kalau di mekanika teknik itu kan ada centroid atau center gravity, pusat keling. Nah bebannya itu tidak lurus di sini, agak miring seperti ini. Jadi bebannya di sini. Ini namanya panjang eksentrisitas ini, kecil. Oh belum ada anunya ya, pointernya. Ini ya, saya ulangi lagi ya. Jadi ini misalkan keling 1, keling 2, keling 3, ini keling 4 nih. Ini bebannya itu enggak lurus melewati G-nya. Enggak lurus melewati sentroid atau pusat keling. Tapi miring miring ke sini. Nah, ini eksentrisitas kemiringannya. Kalau bebannya miring seperti ini kelingnya tidak hanya mendapat gaya ke bawah, tapi juga mendapat gaya puntir. Bisa dibayangkan ya. Ini kan pusat kelingnya di sini, bebannya di sini. Jadi ini agak muntir seperti ini. Keling 1 itu akan agak terangkat ke atas seperti ini. Yang 2 menggok ke sini, 3 menggok ke sini, 4 menggok ke sana. Bisa dipahami ya ini. Ini agak lebih rumit daripada yang minggu lalu. Nah, sehingga beban totalnya masing-masing keling ini kan sebenarnya arahnya ke bawah. Nah, ini berarti ada beban arah ke bawah. Keling 1 itu dapat beban arah ke bawah, tapi juga dapat beban miring ke atas seperti ini. Double beban. Sehingga nanti ada resultan gaya ini ditambah ini jadinya kan ini kan gitu ya. Kemarin sudah pernah belajar resultan gaya ya. Ini masih mendengarkan ini? Kedengaran tidak suara saya ini? Dengar, Pak. Dengar ya. Nah, kalau ada Dengar. pertanyaan langsung tanya aja ya. Iya, Pak. Kalau ada bingung-bingung dikit langsung tanya aja. Ya. Kemudian ini keling kedua. Ini kelingnya kan ada 4 ya. Keling 2 ini dia kan menggok ke sana, dapat gaya menggok ke sana kayak. Ini kan muntir ini ya. Muntir ke sana ya, searah jarum jam. Nah, dia dapat gaya F2 tapi juga gaya ke bawah. Jadi ada 2 gaya sehingga resultannya adalah R2. Resultan itu jumlah gaya. Ini ditambah ini sama dengan ini kan gitu ya. Kemudian keling ketiga sama ini ke bawah dan agak nyerong ke kiri. Sehingga resultannya adalah R3-nya ini. Yang keempat ke bawah sama menggok serong kiri atas nih. Sehingga R4-nya ini. Bisa dipahami ya. Dulu sudah pernah menggambar resultan gaya kan ya, semester 2 ya tidak salah. Sudah pernah belum? Ada yang masih ingat ya? Sepi. Pak. Ingat ya? Misalkan ada gaya, ini misalkan ada satu titik ini, satu benda. Benda itu ditarik ke sana. Misalkan ini benda ini balok aja lah. Ditarik ke sana, ada satu orang narik ke sana, ini ada satu orang lagi narik ke sana. Ini bapaknya ini agak tinggi, anaknya agak
pendek gitu ya misalnya. Anaknya narik lurus, bapaknya nariknya agak ke atas. Ini resultan gayanya gimana gambarnya? Resultan gaya gambarnya adalah yang ini, yang bawah atau yang sesuai ya. Misalkan yang ini aja ditambahkan sini. Ini, gaya ini digeser ke sini. Panjangnya harus sama, arahnya harus sama. Ini ditambah ini, kan gitu ya. Resultan itu kan vektor ditambah vektor ini. Panjangnya harus sama, arahnya harus sama. Cuma digeser di ujungnya yang gaya yang kedua. Ini misalkan F1, ini F2 gitu ya. Ini satu, ini yang satu ini ditambahkan ke ujungnya yang gaya 2. Sehingga nanti resultannya adalah dari apa ini, dari awal sampai ke yang akhir. Ini namanya resultan. 1 tambah 2 R3 berarti ya resultan, atau R gitu aja. Ini nanti sama dengan F1 ditambah F2. Tapi penjumlahannya kan dia apa namanya, penjumlahan vektor. Jadi nanti ini kalau secara vektor ya cuma R sama dengan F1 tambah F2 kan gitu ya. R-nya yang miring ini. Z-nya. Nah, jumlah gaya. Tapi karena miring seperti ini, nanti perhitungannya jadinya ya pakai perhitungan vektor. Masih ingat seperti ini. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 F1, nah nulisnya ini yang terang, tambah F2 cos theta. Theta-nya itu adalah sudut antara dua gaya ini. Ini akar. Sudutnya ini. Ini theta. Nanti ini R1, R2, R3 itu rumusnya ini. Cuma F-nya ya menyesuaikan. Dan ini ada PS F1. Jadi nanti F1 tambah PS kuadrat 2 kali F1 kali PS ini dan seterusnya. Theta-nya ini. Yang ini juga itu yang ini. Bisa dipahami ya. Tapi nanti dalam perencanaan keling seperti ini, yang kita hitung, yang kita jadikan apa namanya, kita gunakan untuk menghitung diameter keling. Ini kan diameter keling sama kan ini. 1, 2, 3 ini kita bikin sama. Sehingga nanti diameter keling itu ditentukan dari R yang terbesar atau resultan gaya yang terbesar nanti. Nanti ada contoh soalnya. Resultan gaya terbesar itu adalah resultan di mana gaya-gaya yang penyusunnya itu tetanya kecil. Nanti kita gambar di papan aja ya. Jadi kalau apa namanya tetanya kecil seperti ini resultan gayanya semakin apa namanya semakin panjang. Resultan tambah panjang. Tetanya kecil, resultan tambah besar. Kalau tetanya besar, misalkan begini ya, ada dua gaya, tetanya besar, tetanya gede, lebih dari 90 derajat. Ini malah bertolak belakang. Nanti dia malah kecil resultannya. Tetanya besar, resultan kecil. Tetanya cuma segini aja. Jadi cuma segini aja ya. Bisa lebih kecil daripada gaya penyusunnya karena saling tarik-tarikan. Kalau kalau ekstrimnya seperti ini, tetanya misalkan 180 derajat, ini tarik-tarikan. Nah ini malah kalau F1 sama dengan F2, ini resultannya bisa 0 habis karena sama-sama menariknya. Ini kalau tetanya 180. Sehingga theta itu semakin kecil semakin besar R-nya. Meskipun juga tergantung pada gaya-gaya penyusunnya kan gitu.
Ya ini PS-nya kan sama ini. Gaya ke arah bawahnya sama panjang besarnya. Sehingga ini hanya lebih dominan dipengaruhi tetanya. Tetanya kecil, R-nya besar. Ya ini berarti yang kemungkinan besar keling yang mendapat beban yang paling besar itu ya antara R2 ya, keling 2 dan keling 3. Keling 1 dan keling 4 ini kan R-nya lebih pendek. Ini kemungkinan lebih kecil bebannya di sini, sehingga kita nanti ngitung diameter keling itu dari sini, dari R2 dan R3. Ada pertanyaan enggak, silakan. Belum ya? Sepi ya. Sekarang sebelum sampai ke sana ya, sebelum sampai ke situ, kita kan nanti harus menghitung G-nya dulu. Jadi posisi G itu ada di mana? Ini harus kita hitung dulu. Nanti ngitungnya biasanya adalah dari pojok kiri bawah. Ini nolnya ini. Jadi ini Y, ini X kan gitu ya. Kita ini sumbu X, ini sumbu Y. Nanti 0 itu ada di keling yang paling kiri bawah ini. Kalau di sini kalau kelingnya cuma 4 seperti ini, simetris. Ini 0.0 ada di keling nomor 4. Gitu ya. Kita sekarang ngitung G. Kita ngitung G nanti untuk ngitung jarak antara sentroid dengan keling 1, keling 2, keling 3, dan keling 4. Nanti kita ngitungnya ada banyak ini. Jadi untuk menghitung F1 itu kita harus tahu jarak antara keling 1 dengan sentroid. Untuk bisa menghitung F2 kita harus tahu jarak antara keling 2 dengan sentroid dan seterusnya. Sehingga kita harus ngitung sentroidnya dulu, posisinya. Kalau kembali lagi ya. Kalau simetris seperti ini, ada 4 simetris, ini udah pasti sentroid ada di tengah kan itu ya, karena simetris. Tapi kalau kelingnya itu asimetris, misalkan ini, misalkan kelingnya itu di sini ditambahi satu lagi keling penguat gitu. Nah itu nanti G-nya itu akan geser, nggak pas di tengah. Makanya kita perlu tahu cara ngitungnya seperti ini. Menentukan center gravity atau sentroid atau pusat kelingnya. Rumusnya adalah ini. Nanti kita langsung contoh soal aja ya. Rumusnya seperti ini. Nanti X-nya berapa, Y-nya berapa. Kemudian yang kedua langkahnya adalah setelah menghitung sentroid, menghitung PS ini langsung aja ini. Ini langsung PS. Menghitung PS. PS itu gaya sekunder. Gaya sekunder itu gaya ke bawah tadi ya. Gaya ke bawahnya adalah sama. Ya, sehingga tinggal dibagi aja. Gaya sumbernya kan P ini. Sehingga nanti P dibagi jumlah keling. Bagi N. PS gaya sekunder di tiap keling arahnya ke bawah semua. Itu sama dengan P gaya sumbernya itu dibagi jumlah keling. Dapat bagian sama. Yang beda cuma F1, F2 dan seterusnya. PS-nya sama. Kemudian langkah ketiga adalah sebelum ini sebenarnya ngitung panjang lengan dulu. Panjang lengan. Setelah itu baru kita bisa menghitung gaya F1, F2, F3 tadi. Nah, di sini. Gaya F1, F2, F3, F4 ini besarnya sebanding dengan panjang lengannya. Semakin panjang lengannya, semakin besar gaya F-nya ini. Jadi ini nanti ada L1, L2, L3, dan L4. Gitu. Ini sekilas saja nanti kita ngerjakan. F1 per L1 sama dengan F2 per L2
sama dengan F3 per L3 dan seterusnya, tergantung jumlah kelingnya. Sehingga nanti kalau kita tahu satu saja, misalkan F1-nya diketahui, kita bisa mengetahui F2, F3 dan seterusnya. Misalkan F1 diketahui ya, maka F2 itu sama dengan F1 dikali L2 dibagi F1. F3 sama dengan F1 dikali L3 dibagi L1 dan seterusnya. Sehingga F1 ini harus kita cari dulu biar F yang lainnya bisa ketemu. Tinggal pakai perbandingan ya. Untuk menghitung F1 kita pakai rumus ini. Jadi P dikali E ini P itu adalah gaya sumbernya tadi, beban sumbernya tadi dikali eksentrisitas jarak beban sumber ke pusat keling tadi ya. Ini akan sama dengan jumlah gaya dikali lengan di masing-masing keling. Ini kan gaya kali lengan yang sumber. Itu akan sama dengan gaya dikali lengan di masing-masing keling. Bisa dibayangkan. Momen total sama dengan jumlah momen kan gitu ya. Gaya kali lengan kan momen atau torsi. Sehingga ini kalau rumus ini kita modif F kali L1 ditambah ini F2 kan sama dengan F1 dikali L2 bagi L1 kan ini. Ini F2. F2 kali L2. Kemudian ini F1 kali L3 bagi L1 ini kan F3. F3 dikali L3 dan seterusnya. Sehingga nanti ini namanya apa ya? Namanya substitusi. Sehingga F2, F3, F4 ini nanti hilang dari kesamaan. Semuanya jadi F1. Kalau semuanya sudah jadi F1, tinggal dikelompokkan ke depan. Sehingga rumusnya menjadi P dikali E sama dengan F1 ya, dibagi L1 dalam kurung L1 kuadrat. Ini kalau F1 dibagi L1 kali L1 kuadrat kan jadinya F1 kali L1. Ini dia. Kemudian ini kan jadinya F1 dibagi L1 kali L2 kuadrat. L2 kali L2 kan gitu. Dan seterusnya. Sehingga P dikali E sama dengan F1 per L1 dalam kurung L1 kuadrat, L2 kuadrat, L3 kuadrat, dan seterusnya. Dari rumus ini, kalau L1, 2, 3, 4-nya diketahui nilainya kan gitu ya. P-nya diketahui, E-nya juga diketahui, maka kita bisa mendapatkan nilai F1. Untuk persamaan itu, kalau satu variabel tidak diketahui, itu bisa kita hitung variabel itu yang tidak diketahui. Nanti ada contoh pengesahannya. Ini masih caranya saja. Kemudian kalau F1, F2, F3 dan seterusnya sudah diketahui, tadi kan PS-nya sudah diketahui. Nanti dari LL tadi nanti kita bisa mencari theta di apa namanya di 1, 2, dan 3 gitu ya. Nanti dari situ kita bisa menghitung R. Resultan gaya yang diterima di keling 1, keling 2, keling 3, dan keling 4. Kalau ada 4 keling. Sampai sini bisa dipahami enggak? Langsung Bisa, Pak. bisa ya. Nanti nggak bisa gimana. Nanti kita coba aja lah ini. Kita coba yang ini. Ini tidak simetris. Kalau tidak simetris seperti ini, berarti G-nya harus dihitung dulu. Misalkan ini tidak ada, itu kan sentroidnya mesti di tengah. Tapi gara-gara ada ini, ada satu ini jadi nggak simetris. Ini nanti sentroidnya agak geser ke atas. Kita hitung dulu sentroidnya seperti ini. Ini ada keling seperti ini ya. Diketahui gaya atau beban sumbernya, P-nya di sini. Ini P-nya adalah 5.000 kg, 5 ton. E-nya diketahui 40 cm. Kemudian C itu jarak antara keling. C-nya ini 10 cm.
10 cm sama nih, 10 cm. Terus apa ini? Platnya tebalnya 25 mili. Ini ketebalan plat nanti enggak diperhitungkan ya di sini. Ini yang kita cari adalah apa namanya, beban kelingnya dulu. Nanti kalau untuk mencari kekuatan keling baru ini diperhitungkan. Nah, sekarang langkah pertama berarti kita cari G-nya dulu. G-nya ada di mana posisinya? Kita gambar di papan tulisnya saya. Kelihatan ya, papan tulisnya. Papan tulis kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, besar. Kelihatan. Kelihatan. Ini jaraknya 10 cm. Kemudian kita cari apa namanya, sentroidnya. Sentroid itu nanti titik nolnya. Jadi kita nomor ini, nomornya itu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kalau biasanya saya muter ke arah jurusan. Jadi keling satu ada di pojok kiri atas nih. Keling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan itu. Di situ kita cari X-nya. X itu jarak. Kalau X-nya suaranya tidak terdengar. Gimana? Kenapa? Kenapa? Suaranya nggak kedengeran tuh. Nah. Ini soalnya apa nih jenengnya? Laptopnya ada di sini. Laptopnya ada di sini. Apanya ada di belakang ini. Nah, apa ya gini aja ya. Nah, ini yang kita cari pakai rumus tadi ya. Nah, rumusnya itu adalah yang cari centroid pakai rumus ini. Nah, ini. X1, X2, X3 dan seterusnya dibagi jumlah keling. Nanti kalau Y1, Y2, Y3 dan seterusnya dibagi jumlah keling. Nah, X1 ini. X1 itu kan kalau nyari apa namanya, X untuk sentroidnya itu sebenarnya kita enggak perlu ngitung sebenarnya. Karena kalau seperti ini mesti X-nya ada di tengah. Pasti ada di tengah. Yang enggak di tengah itu Y-nya. Tapi enggak apa-apa kita apa namanya? Kita coba hitung X-nya ya. Nanti apakah benar-benar di tengah. Nah ini kan sumbu Y, sumbu X kan ya. Kalau keling satu itu berarti kan misalnya ini.
Ini kan ada di, kalau keling 1, keling 7, dan keling 6, ini kan ada di X sama dengan 0 yang ini. Bisa dibagi ya. Karena dia pas di sumbu. Sumbu itu kan X sama dengan 0. Bisa dibagi ya. Jadi keling 1, keling 7, dan keling 6 itu ada di X sama dengan 0. Kemudian keling 2 ini ada di X sama dengan 10. Ini 10 cm kan jaraknya. Sedangkan ini kan sumbu X. Keling 3, 4, dan 5 itu ada di sumbu X sama dengan 20 kan itu. Ini kan 10, 20 kan. Jaraknya kan 10, 20. 10 tambah 10, 20. Ya. Nah, sehingga untuk mencari X nanti ya tinggal dijumlahkan saja. X sama dengan X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Bisa dijumlah klik. Ini X1 nya tadi berapa? X1 nya 0 kan. Karena pas itu dulu. X2 nya 10 ini. X3 nya ini 20. Jadi ini kan titik acuannya kan di sini ya. Jadi X3 20. X4 20. X5 20. X6 0. X7 0. Bisa dipahami ya. Ada masih memperhatikan ini kok sepi-sepi aja ini. Masih, Pak. Ya, bisa dipahami ya. Masih, Pak. Bisa. Masih, Pak. Tinggal dijumlahkan saja nih. 20 nya ada 3, jadi 60 ya. 60 tambah 10, 70. 70 bagi 7, 10. Berarti center gravity-nya dari sumbu X itu 10 cm. Dari titik acuan ya. Itu dia 10 cm. Jadi nanti pas kita nanti. Pas di tengah, cuma tingginya kan kita belum tahu. Nah, untuk tinggi berarti Y. Y-nya sama ya caranya. Y-nya berarti sama. Y1 berapa kira-kira? Y1 berapa? Ada yang tahu? Ayo. Ngitungnya pokoknya dari keling titik 0 itu ada di keling nomor 6, pojok kiri bawah. Kenapa kok di pojok kiri bawah? Soalnya biar nilainya positif semua, kayak gitu ya. Dan ke atas sama ke kanan itu kan positif nih. Jadi 0,0 itu ada di keling nomor 6. Y1 berapa Y1? Y1 berarti ya naik ke atas 2 kali 10 berarti ya 20 kan gitu ya. Y1 20, Y2 20 kan gitu ya. Kan dari sini ya, naik ke atasnya 20. Y3 20, Y4 10, Y5 0 kan gitu ya. Y6 0, Y7 10. Dengan dibagi 7. Bisa dipahami enggak ini? Ayo. Sepi. Bisa, Pak. Bisa ya? Sehingga sentroid berdasarkan sumbu Y gitu ya. Kalau dari sumbu Y-nya adalah 60, 70, 80 ya. 80 dibagi 7. 80 dibagi 7 itu
11,43. 11,43. Berarti sentroidnya ada di ini, naik dari sini ya. Ini kan nol ya. Naiknya itu ini kan 10. Berarti sekitar ada di sini. Nanti sini itu ada di tengah, tapi agak atas. Bisa dibagi. Pusat kelingnya nanti ada di situ. Di tengah-tengah cuma agak ke atas sedikit. Karena dia Y-nya 14,43. Ada yang ditanyakan enggak sampai sini? Ini masih hitung sentroid aja. Ada yang ditanyakan? Ayo. Kok sepi? Nah, sekarang kalau sudah ngitung G, kita ngitung L. L1, L2, L3, L4, 5, 6, 7 ya. L itu adalah jarak antara keling 1, 2, 3, dan sampai seterusnya itu ke G. Misalkan L1 ya. L1 itu dari sini ke sini. Ini L2, L3, L4, L4 ya. L6 dan seterusnya. Kita ngitung L1 dulu. Ngitungnya berarti ya pakai Pythagoras. Gimana kira-kira ini? L1 tandanya adalah kalau seperti ini berarti segitiganya kan ini. Kan gitu ya. Kalau ngitung L1 nya. L1 nya kan ini. Ini jaraknya berarti kan tidak sampai 10 ini. Karena dia tadi naiknya 1,43 ya. Berarti ya 10 dikurangi 1,43 kan gitu. Berarti ini 8 ya. 8, bisa dipahami ya. 8,57, sedangkan yang ini kan tetap 10. Dari di tengah ini yang pas 10. 8,57. Sehingga L1 sama dengan 8,57 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Delapan koma lima 13,17. L satunya ketemu 13,17. Di panjang L satunya pakai kita durasi. Nah, L1 sama L3 itu kan sama, karena ini pas di tengah ada ini. Sehingga nanti L3 nggak usah dihitung. L1 sama dengan L3 sama dengan L1. L3 nggak usah dihitung. L2 cuma lurus saja ini berarti 10 dikurangi 1,43 kan tadi ya. Berarti ya 8,57. L2 8,57. Bisa dibantu ya. Bingung nggak ini? L1, L2, L3 dan seterusnya ya. Nah ini Iya. L4 berarti ya Pythagoras kan sama, cuma agak tipis ya, tipis.
L4 1,43 sama 10. L4 sama 3 maka 1,43 nah, 10,1 cm. L7 L7 sama dengan L4 nah dengan L5 L5 itu berarti